Bunda, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pendidikan agama Islam di bab kedua, yaitu beriman kepada kitab Allah. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silakan buka buku kalian halaman 25. Setelah belajar hari ini, Bunda berharap kalian dapat meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya dan menjelaskan kitab-kitab apa saja yang diturunkan, serta menjelaskan Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Bunda tahu nggak, iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Sebagai seorang muslim, kita wajib tahu loh rukun iman ini. Yuk dihafalkan dan difahami ya. Sekarang simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kondisi masyarakat Mekah yang semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, pembunuhan, minum minuman keras, penguburan hidup bayi-bayi perempuan, kemusyrikan, dan penyembahan berhala. Di saat itulah Allah menggariskan akan mensucikan kembali kota Mekah dengan diutusnya seorang pemuda dari Bani Hashim, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai kematangan, Allah menugaskan tugas yang mulia. Di Gua Hiro, malaikat Jibril mendatangi Nabi sambil berkata, "Iqra." Nabi menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan demikianlah sampai 3 kali malaikat Jibril berkata sambil mendekap Nabi dengan dekapan yang sangat keras, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Video tadi adalah gambaran peristiwa diturunkannya wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Banyak rasul yang telah diutus Allah SWT kepada umat manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, seperti dalam Al-Baqarah ayat 136. Secara umum, ajaran Allah yang dibawa para rasul dalam setiap kitabnya berisi 2 hal pokok, yaitu tauhid untuk tidak menyekutukan Allah dan hukum Allah yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan rukun iman yang ketiga, seorang muslim harus mengimani kitab-kitab selain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang terkandung dalam Al-Baqarah ayat keempat. Tidak semua nama kitab yang diturunkan kepada para nabi itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang disebutkan di dalamnya, yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam seperti pada surah An-Nisa ayat 163. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam seperti pada surah Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam seperti pada surah Al-Maidah ayat 46. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti pada surah Al-Insan ayat 23. Anak-anak Bunda paham ya, kita wajib mengimani keempat kitab suci tersebut. Namun hanya Al-Quran yang terjaga kemudiannya hingga saat ini, seperti pada surah berikut ini. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Adakah hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Atau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan sama Bunda? Boleh wapri Bunda ya.
Supaya tambah pintar, kalian kerjakan latihan ini ya. Kalau kalian bingung menjawabnya, ulang lagi menonton materi hari ini, oke? Oke, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.